dan mengulang kembali pelajaran kita pada pekan yang lalu. Saya akan coba aktifkan satu lagi nih. Mohon jadikan apa namanya? Kita akan lihat. Bentar saya tengok dulu. Pelajaran yang lalu adalah beginner part 3 ya. Bagian yang ketiga. Oh, ini Zoom. Baik, share screen. Mudah-mudahan sudah tampak ini pembagian isim ya. Sebelumnya sahabat-sahabat sekalian yang hadir pada malam hari ini sehat semua nggih? Tampak segar semuanya. Luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menyegarkan kembali ingatan kita bahwasanya tugas kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Baik, kita ulas kembali pelajaran pada pekan yang lalu, Selasa yang lalu yang disampaikan oleh Ustadz Arif, yaitu tentang pembagian isim. Ini sudah tampak ya, pembagian isim. Baik, terima kasih. Nah, isim atau kata benda itu dibagi berdasarkan ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, kalau dibagi berdasarkan jenis, ada 2 macam isim, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Kemudian kalau berdasarkan bilangan ada mufrad atau tunggal, musanna 2, jamak itu lebih dari atau 3 ke atas ya. Mudzakkar itu berarti pria ya, muannas berarti wanita. Kemudian kalau isim dibagi berdasarkan perubahan harokat akhir, ada mu'rab, ada mabni. Kalau mu'rab itu berarti berubah, ada a, i, u, ada marfu' u, ya, ada mansub atau nasab a, ada majrur atau jar i. Ya. Kalau mabni berarti dia tetap. Ya. Kemudian isim berdasarkan kejelasan, maka ada 2 juga, yaitu isim nakiroh dan isim ma'rifah. Kalau nakiroh itu bersifat umum, belum didefinisikan, ya. Kalau ma'rifah itu berarti kita sudah ngerti, sudah tahu apa yang dibicarakan. Ciri-cirinya kurang lebih sudah pernah kita sampaikan juga ya. Maka ini mereview kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Baik, kita lihat sekarang pembagian isim kata benda berdasarkan jenis. Ini bisa kelihatan nggih? Apa namanya? Panah saya. Ya. Kelihatan Ustaz. Ya, terima kasih. Ini kita review bersama-sama ya. Yang satu berdasarkan jenis itu ada 2 nggih, mudzakkar, L maksudnya adalah laki-laki, pria ya, male. O namanya laki-laki, male, otoko ya, otoko. Ya. Girl, woman ya, woman. Female itu yang muannas ya, female. Kalau mudzakkar itu adalah male, men, boys gitu ya. Ada 2 macam, yaitu hakiki, yaitu manusia dan hewan. Ya. Manusia, human, and hewan itu apa ya? Hewan, animal mungkin ya. Pokoknya yang bergerak ya, yang bergerak, yang bisa move, yang bisa ada nyawanya dan seterusnya. Ya. Kalau tumbuhan mungkin masuk majasi ya, selain manusia dan hewan ya, tumbuhan ya. Kebanyakan memang nanti di muannas mungkin ya. Coba kita tengok dulu ya. Manusia dan hewan. Misalkan ini Muhammadun ya. Mudah-mudahan sudah pada hafal Muhammadun. Kemudian ini Hamzah ini meskipun ada tak marbuto, ini adalah
mudzakkar ya, pria ya. Kemarin ini hamzatu atau hamzatun? Masih ingat nggak teman-teman? Hamzatu. Hamzatu ya. Nggih. Terima kasih, hamzatu. Berarti dia memang istilahnya ghairu munawan ya, tidak bertanwin. Kalau Muhammadun berarti kan munawan ya, ada tanwin. Kalau hamzatu berarti ghairu munawan, tidak bertanwin. Kemudian usamah ini juga walaupun menggunakan tak marbuto di belakang atau di akhir kata ini, dia juga mudzakkar ya, bukan muannas. Usamah. Mungkin usamatu ya. Hamzatu usamatu ya. Kemudian zaidun ya, zaidun. Kemudian ini ada jamalun ya. Jamalun artinya adalah onta atau camel ya, camel. Kemudian ghonamun ya, ghonamun. Sheep ya, domba ya, domba ya. Yagi ya, yagi. Bahasa Jepangnya adalah yagi. Kemudian mudzakkar yang kedua adalah selain hakiki adalah majazi, yaitu selain manusia dan hewan. Misalkan adalah kitabun ya. Kalau kitabun itu berarti kitab ya, buku teks, textbook, kitabun itu ya, kitabun, textbook. Bahasa Jepangnya apa? Lupa saya. Lupa. Bagus ya, pokoknya ada ya. Keadaan lupa ya. Kursiun ini ya, ini mestinya ada tasdidnya ya. Kursiun apa pakai tasdid nggak ini ya? Kursiun. Kursiun atau kursiun? Ayo teman-teman ingat nggak? Pakai tasdid. Kursiun ya. Pakai tasdid ya, kursiun ya. Ya. Kursiun artinya adalah kursi ya. Kursi. Chair bahasa Inggrisnya chair. C H A I R chair ya. Kemudian kolamun ya, kolamun ini kitabun, kursiyun, kolamun. Ini adalah pen ya, pen. Pen. Kemudian majlisun ya, ini semuanya benda-benda ya, bisa kita kan benda-benda mati ya, benda-benda yang tidak hidup ya. Majlisun ya. Majlisun ini berarti kan ya bukan tempat duduk ya, tempat belajar mungkin ya. Ya, apa namanya? Classroom mungkin ya, majlisun. Baik, itu yang mudzakkar. Kemudian yang muannas sekarang. Muannas artinya adalah perempuan atau ya, wanita, putri ya, ongna ya, woman, female ya. Female ya. Bahasa Jepangnya adalah onna, onna. Yang hakiki itu adalah manusia dan hewan juga. Contohnya adalah Aisyatu ya. Aisyatu. Kemudian Hindun ya. Ini walaupun tidak menggunakan tak marbuto, Hindun ini berarti adalah putri ya. Fatimatu ya, Fatimatu. Fatimah. Ya, Fatimatu ya. Sama dengan yang di depan juga Aisyatu. Kemudian kalau ini baqaratun, ya, baqaratun adalah sapi betina. Ya, sapi betina. Hirratun, ini kucing betina ya. Tuntun, ya, baqaratun, hirratun, ini adalah muannas. Kemudian apa? Munawan ya, munawan. Kenapa munawan? Karena dia bertanwin. Aisyatu, Fatimatu itu muannas ghairu munawan. Hindun muannas munawan ya. Dan ini Aisyatu kalau nama ya, Hindun, Fatimatu berarti kita sudah sudah ma'rifah ya, sudah ma'rifah. Karena sudah ma'rifah dan dia mungkin marfu' Aisyatu, maka dia berhak menjadi mubtada pada jumlah ismiyah. Apa itu mubtada? Iya betul, subjek ya dari sebuah jumlah ismiyah. Kemudian majazi adalah benda-benda yang tidak hidup ya. Misalkan nafidatu. Nafidatu. Apa nafidah?
Masih ingat kemarin apa? Nah, nafidatun ya. Mohon maaf, nafidatun ya, nafidatun. Dia munawan ya. Betul sekali, artinya adalah jendela, jendela. Window ya, window. Kemudian saburatun ya, saburatun. Papan tulis. Blackboard ya. Kemudian apa ini? Kolin suatun ya harusnya ya. Kolin suatun. Artinya apa kemana kolin suatun ini? Buat olah pensitok nih kan. Ingat. Ayo. Siapa yang ingat ini? Kolin suatun. Kolan suatun ya. Kolan suatun. Lupa semua ya. Wah, ya. Sama deh ya. Kemudian kurosatun. Kurosatun. Apa ini kurosatun artinya? Pak Pomo biasanya hafalnya kuat nih. Kurosatun. Saya lupa juga kalau kurotun itu bola. Kalau kurosatun buku tulis. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kalau pembagian isim atau kata benda berdasarkan sebelumnya ciri mu'annas dulu ya. Ciri mu'annas ada 8. Yang pertama adalah berakhiran tak marbuto. Contohnya nafidatun, jendela. Saburatun, papan tulis, blackboard. Nafidatun, jendela, window ya. Kolan suatun, ini kurang wa ya. Kemudian kurosatun ya, note atau buku tulis. Kemudian nama wanita tadi ya. Kalau ini nafidatun, saburatun, kolan suatun, kurosatun ya. Ini masih apa? Nakirah ya, masih belum jelas. Belum bisa dia menjadi mubtada. Kalau ingin jadikan mubtada maka dia harus dimakrifahkan dulu. Caranya makrifahkan salah satunya adalah dengan ditambah dengan alif lam di depan ya. Ini kalau nafidatun menjadi an-nafidatu, jendela itu. Saburatun menjadi saburatun as-saburatu itu papan tulis itu ya. Kemudian ciri mu'annas yang kedua adalah nama wanita. Contohnya Hindun. Kalau ini sudah ma'rifah ya, Hindun. Kemudian Zainabu ya, bukan Zainabun ya, Zainabu. Zainabu ya. Asma'u. Ya, ini juga ya. Ini ghairu munawwa. Salma ya, ini juga tidak ada tak marbutonya ini. Hindun enggak ada, Zainabu enggak ada, Asma'u enggak ada, Salma ini juga enggak ada, tapi ini adalah nama-nama wanita. Ini dia adalah nanti kata kerja yang mengikutinya atau kata benda yang mengikutinya juga itu juga khobarnya itu nanti akan mengikuti juga menggunakan mu'annas. Ciri mu'annas yang ketiga adalah bermakna sepasang. Nah, sepasang ya. Telinga ada sepasang, udhunun ya. Udhunun sepasang. Terus apa lagi? Mata, ainun ya. Ainun. Yadun. Na'lun itu apa? Sandal. Khizaun. Sepatu. Yadun. Tangan. Ya. Apalagi yang sepasang? Ayo. Ainun. Yadun. Apa? Tangan. Yadun. Yadun ya tangan. Kalau kaki sepasang enggak kaki? Rijlun. Rijlun itu juga sepasang ya. Rijlun juga sepasang. Ya. Baik. Kemudian ciri mu'annas yang keempat adalah berakhiran alif taknis maksurah. Ya. Alif bengkong. Alif bengkong. Mengikuti wazan fu'la ya. Contohnya adalah kubro. Ternyata ini adalah ciri mu'annas ya, kubro. Artinya adalah besar. Big, oki. Sugro, kecil ya. Small, cisai ya. Bahasa Jepangnya cisai. Small bahasa Inggrisnya. Sugro. Ternyata ini adalah mu'annas ini ya. Sehingga nanti
mubtada yang mengikutinya ya harus mu'annas juga. Baik, 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kita akan uji ya. Ciri mu'annas ada 8. Sebutkan. Pak Katmin nomor 1 nanti. Baik. Ini pendengar ini Pak. Ya, yang kelima ciri mu'annas yang kelima apa? Ya, berakhiran alif ta'nis mamdudah ya. Mengikuti wazan fu'la'u. Nah, ya. Nah, misalkan apa? Sofro'u. Artinya apa sofro'u? Iya, betul. Kuning ya, yellow ya. Bahasa Jepangnya adalah kuning itu adalah kiro. Kiro ya. K-I-I-R-O, kiro. Kiro. Kemudian baido'u ya, artinya adalah putih ya, baido. Ternyata ini juga mu'annas ya. Baido ini ya, mu'annas ya. Artinya adalah putih. Bahasa Inggrisnya apa? Pak Kadmin, putih. White. Seperti baju yang kita pakai ini loh Pak Kadmin, warnanya kan White. putih. White. White. Luar biasa. Bahasa Jepangnya? Nggak tahu, belum Shiro. apa? Shiro. S-H-I-R-O. Shiro. Shiro. Zero. Putih. Ya. Baju saya nih. Baido. Launuha baido. Warnanya putih. Launuhu apa ya? Laun. Mungkin saubun itu kan mudzakkar ya? Saubun ya. Launuhu baido. Warnanya putih. Nanti penggunaannya kita tanya Ustadz Arif ya. Kita review ya, belajar apa yang sudah disampaikan kemarin. Kemarin nggak ada yang tanya. Baik, hamro'u ya, hamro'u. Merah. Merah atau bahasa Inggrisnya Red. red. Nah, bahasa Jepangnya Akai. Mungkin ada yang pernah beli barang dari Jepang mereknya Akai. A-K-A-I, Akai. Itu adalah merah. Warna-warna dalam bahasa Jepang berakhiran i semua ya. Tadi ki-iro ya. Kemudian putih tadi apa? Shiro, shiroi. Merah apa tadi? Akai. Biru, aoi. Aoi itu aoi. Memang seperti itu ya. Jadi apa yang dituliskan itu yang kita baca itu bahasa Jepang. Aoi, aoi. Ya. Shiroi ya, S-H-I-R-O-I, shiroi. Akai ya, A-K-A-I, akai. Itu artinya adalah merah. Baik, kemudian ciri mu'annas yang ke-6. Wah, sudah banyak ilmunya kita ini. Kapan mau ditesin? Ada UTS nggak nih, Ustadz? Ustadz mana-mana? Ustadz Winarto ada nggak di sini, Ustadz Winarto? Oh ya, apa nih kita ujian nih Ustadz Win nih, ya? Kita uji juga. Jamak taksir, ya, jamak taksir. Jadi masajidu itu masjid-masjid. Masjidun, satu, masajidu, masjid-masjid. Masjid, ya. Makatibu, ya. Maktabun itu meja yang enggak ada di atasnya, enggak ada apa-apanya. Makatibu. Maktabun satu, makatibu, meja-meja. Majlisun satu, majalisu, majelis. Nah, ya. Kalau brosur Ahad pagi kemarin apa? Halakoh ya. Halakoh itu satu. Kalau banyak apa? Hilak. Ya? Hilak. Apa Pak Omo? Ya? Hilak. Iya. Hilak. Hilako ya, hilaku. Hilak ya. Ya. Baik. Kemudian nama kota. Nama kota ternyata mu'annas semua ya. Aduh, nggak ada yang mudzakkar nama kota nih. Wonogiri itu juga mu'annas juga. Ya. Berarti tidak ada ibu kota ya. Misalkan Wonogiri semboyannya apa Wonogiri? Sukses. Sukses ya. Kemarin apa sukses? Ayo, masih ingat nggak? Ya nggak ditulis kok ya. Sukses.
Jakarta misalkan ya. Jakarta. Muzdahimatun. Nah, Betul. Yogyakarta jamilatun. Ya. Muzdahimatun apa? Macet. Baik. Macet. Ramai. Apa? Macet. Macet. Wah iya bagus. Gitu dong ditulis. Kita kan belajar bersama ini ya. Kalau nggak belajar bersama tambah ilmunya terus. Waduh. Mudeng-mudeng lali. Jakarta muzdahimatun. Jakarta macet. Gitu ya. Ya pada jam-jam macet ya. Kemudian Yogyakarta. Yogyakarta. Jamilatun ya, indah. Ya. Sukoharjo makmuratun ya. Sukoharjo makmuratun. Klaten Apa pakai grup? bersinar. Bersinar ya apa? Muniratun ya. Muniratun ya. Kan bisa. Muniratun. Sukoharjo makmur. Solo berseri. Berseri ini apa ya? Tawaroh. Ya, munawaroh. Baik, kemudian yang ke-8 adalah pokoknya hafalan kebiasaan orang Arab ya. Kita tengok misalkan an-naru ya. Api atau neraka ya. Asy-syamsu matahari. Al-qamaru bulan. Al-ardu bumi. Al-ka'su. Apa nih ka'su? Gelas ya. An-nafsu. Jiwa ya, ruh ya. An-nafs, nafas. Baik. Ada berapa tadi? Ciri mu'annas? Ada 8. Ya. Siapa tahu keluar di ujian nanti. 1 apa 1? Tak marbuto. Ya. 2 nama wanita. 3 bermakna sepasang. 4 berakhiran alif taknis maksurah. 5 berakhiran alif taknis mamdudah. 6 taksir. 7 nama kota. 8 tak beraturan. Karena dihafal karena kebiasaan orang Arab. Bentar, saya tak ngambil Ustaz Arif lagi. Kalau sudah ready. Coba sing anu kae. Kelas ke mana? Excuse apa bahasa Arab ya? Permission, izin. Awan Ustadz, banyak telepon masuk dari wali santri. Rencana mau PTM minggu depan. Jadi error Zoom. Zoomnya error. Coba masuk lagi selalu error terus. Ustadz, qadarullah, wifi-nya lagi trouble. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita happy aja terus ya. Belajar terus ya. Belajar terus. Ya enggak Pak Admin, Ustadz Admin. Kita belajar terus ya. Iya. Terus ya. Pokoknya prinsip kita patah tumbuh hilang berganti. Ya kan? 1 jadi 1000. Nah, di sini semuanya kita bisa belajar semuanya ya. Insya Allah nanti semuanya akan bergantian memimpin acara ini ya. Ada Ustadz Pomo, ada Ustadz Katmin, ada Ustadz Wiono, ada Ustadz Mulyandari, ada Ustadz Trisno, ada Ustadz Pinarto, ada Ustadz Dr. Amin. Wah, banyak. Kita belajar bersama aja. Materinya tuh sudah ada. Nah, nanti kalau ada Ustadz Arif datang, nah baru kita tanya-tanya. Ini Tat, gimana Tat? Dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan. Isim dibagi berdasarkan bilangan. Ada 3 ya. Yang pertama adalah mufrad atau tunggal. Kemudian musanna itu ganda atau 2. Yang ketiga adalah jamak ya. Plural atau banyak. Contoh mufrad tadi sudah ya. Contoh mufrad. Waladun. Itu adalah anak laki-laki. Kalau anak perempuan apa? Iya betul ya. Walidatun.
Kemudian muslimun. Muslimun. Ya. Muslim 1. Kalau muslim 1 wanita, Muslimatun. muslimatun. Ya, muslim. Sehingga kalau waladun menjadi walidatun, ya. Waladun anak laki-laki, anak perempuan walidatun. Ya. Kemudian tilmidun. Nah, murid laki-laki. Kalau murid perempuan tilmidatun. Ya, alhamdulillah. Kalau sekarang beda, ustadzun. Nah, ustadzun. Ustadzah. Ustadzatun, ya. Ustadzatun. Apa lagi ya? Mudarisun. Mudarisun artinya adalah pengajar. Kalau pengajar itu pengajar putra, mudarisun. Pengajar putri? Iya, betul. Mudarisatun, ya. Baik, itu satu-satu semua, mufrad. Sekarang kita coba 2 ya, latihan. Ayo Pak Katmin dan teman-teman, Pak Como, Pak Reza, Pak Kaliwungu, ya, semuanya saja kita akan coba. Ya. Ayo. Saya yang menyebutkan satunya, nanti teman-teman yang 2-nya, ya. 2. Pak Katmin siap? Ya. Baik. Pak Katmin. Waladun. Pak Katmin, waladun. Waladani. Antum. Oke, kalau walidatun, ayo. Perempuan, walidatun. Walidani. Walidaini. Antum. Walidatun, walidaini itu yang orang tua. No. Oh iya. Walid. Robi Firly wali-walidaya. Ini waladun, waladani. Sekarang kalau walidatun, ayo. Walidatani. Oh iya. Iya, walidatani ya. Nah, walidatani ya. Tanya menjadi tamar butonya hilang, menjadi tambah dengan alif ya. Walidatani. Oke ya, lolos Pak Karmin, lolos. Waladun jadi waladani. Walidatun jadi apa tadi? Walidatani. Ya, 2 anak putri. Nah, Pak Pomo sekarang, Pak Pomo. Muslimun sudah ada, nggak usah ditanya. Pak Pomo kasih gitu ya terlalu mudah. Muslimatun juga sudah ada. Ya, ganti Pak Pomo. Tilmidun Pak Pomo. Tilmidun. Tilmidani. Tilmidani. Kalau tilmidatun? Ya. Tilmidani. Iya. Pinter-pinter semua. Tilmidatani ya. 2 murid wanita. Kita lanjutkan. Pak Wiono. Pak Wiono ready? Pak Wiono. Halo Pak Wiono. Bisa bicarakah? Testing. Oh, tidak bisa. Bisa. Pak Winarto, testing. Pak Win. Mana Pak Winarto nih? Jangan-jangan meninggalkan diriku. Oke, siap ya? Siap, Tat? Siap. Mahasiswa itu bahasa Arabnya adalah tolibun. 1 mahasiswa, tolibun. Nah, kalau 2 mahasiswa gimana, Tat? Tolibani. Ya? Tolibani. Wah, sip. Tolibani ya. Sekarang kalau mahasiswi, tolibatun. Nah. Tolibatani. Yes, tolibatani. 2 mahasiswa. Siap ujian loh gitu loh ini. Oke, baik. Ya, kalau muslimun, muslim. Ya.
Muslimun, muslimani ya, muslimani. Kemudian kalau muslimatun, muslimatan ya. Nah, kalau dia jer, muslimaini dan muslimataini ya. Jer ya. Tadi tolibun, tolibatan. Tolibani ya, tolibani. Kalau tolibatun, tolibatani. Yes. Kita lanjutkan dengan jamak. Ya, yang lainnya sekarang jamak ya, jamak. Muslimun jadi muslimuna ya. Muslimatun menjadi Muslimatun. muslimatun ya. Jadi yang dipanjangkan yang mana ini? Ya. Muslimatun menjadi muslimatun. Muslimun menjadi muslimuna. Ya. Waladun menjadi auladun. Kalau ini jamak taksir ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah apa namanya? Irregular ya, bentuk irregular, bentuk yang tidak pasti. Kalau salim itu artinya adalah teratur ya. Teratur. Jadi ada terstruktur, regular lah ya. Kita tahu ada rumusnya. Kalau jamak taksir itu enggak ada rumusnya, adanya adalah hafalan. Maka di sini ada catatan jamak taksir itu adalah tidak pakai kaidah yang teratur, tidak pakai kaidah yang reguler. Maka bahasa Inggrisnya adalah irregular, auladun. Baik. Kalau waladun tadi udah kita contohkan, waladun, waladani, aulad. Kemudian walidatun, walidatani. Nah, di sini apa ya? Jamak taksirnya ya. Mungkin auladatun ya. Auladatun. Sekarang kalau tilmizun. Ayo, tilmizun. Iya betul, talamizun. Terus. Kalau ustadzun, ustadzun satu, ustadzani dua. Kalau jamak, seperti biasanya kita menyebutkan ustadz itu apa? Asatid. Asatid. Iya, asatid. Kalau betul sekali Ustadz Minato ya. Kalau guru Ustadz Putri, ustadzatun. Ya. Guru Putri ada dua, Ustadz Putri ada dua. Ustadzah Tani ya. Kalau jamak menjadi asatidatun ya. Asatidah atau asatidatun ya. Jamak. Nah, nanti akan lebih detail Ustadz Kadmin akan memberikan penjelasan. Nggak usah khawatir ya. Gitu, bentuknya seperti apa ya? Keteraturan seperti apa? Belum nyampe. Ya, ini kita happy-happy dulu aja. Baik, kemudian pembagian isim. Udah sampai jurus ketiga loh, satu lagi. Udah jam 9 belum? Wah, 5 menit lagi. Yes. Ya, berdasarkan perubahan akhir harokat. Ada yang mu'rob, yaitu berubah harokatnya. Karena sebab ya. Tentu saja harus ada sebabnya ya, karena dia berubah. Sehingga kita harus tahu sebabnya. Kenapa kok dia jadi marfu atau rofa u? Ya. Kenapa dia mansub atau nasab a? Kenapa dia majrur atau jer? Ya kan harus ada sebabnya ya. Itu mu'rob ya. Contohnya ya. Ja'a rojulun. Ja'a ini adalah fi'il ya. Kata kerja. Rojulun ini adalah isim ya. Nah, rojulun ini dia marfu. Rojulun. Ya rojulun dia marfu ya. Nah, kalau ja'a ini adalah fi'il, rojulun ini apa namanya istilahnya? Iya betul, fa'il, pelaku ya, fa'il pelaku. Nah, pelaku itu cirinya adalah marfu ya. Pelaku itu cirinya adalah marfu, fa'il. Nah, yang kedua ini kebalikan dari fa'il, yaitu maf'ul. Maf'ul bih ya, objek ya. Nah, ro'a itu adalah fi'il, kata kerja.
Ini kata kerja orang pertama. Dan sifatnya adalah kata kerja fi'il madhi. Ja'a juga fi'il madhi ya, tapi ini kata kerja orang ketiga. Nah, kata kerja orang ketiga kemudian diikuti dengan orang ketiga ini. Ja'a rajulun ya. Nah, fi'il kemudian fa'il. Kalau fa'il bentuknya adalah marfu'. Nah, kita yang contoh kedua ini ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan. Tadinya adalah rojulun. Rojulun mansub menjadi rojulan. Ya. Rojulan karena dia fathah tanwin maka membutuhkan alif. Ya. Rojulun menjadi rojulan. Ya. Ra'aitu itu tadi adalah fi'il. Kemudian fi'il madhi ya orang pertama. Ra'aitu artinya adalah saya melihat. Ya. Kalau ro'a itu berarti saya sudah melihat ya. Saya sudah melihat ya. Ini kata kerja lampau. Bisa bahasa Inggrisnya adalah bisa I saw saya melihat atau I have seen saya sudah melihat. Ya. Kalau saya melihat aro ya. I see itu adalah aro. Kalau ro'a itu I have seen atau I saw. Rojulan, a man, seorang laki-laki. Ya. Saya sudah melihat seorang laki-laki. Nah, ketika dia maf'ul bih, objek, ya objek, karena ro'a itu saya melihat apa? Itu kan harus ada diikuti objek. Maka ini adalah kata kerja transitif, kata kerja yang memerlukan objek. Ya. Kata kerja yang memerlukan objek. Objeknya adalah rojulan. Rojulan atau bahasa Arabnya adalah objek maf'ul bih. Ya, maka dia mansub sehingga rojulan. Kalau saya melihat kitab apa, Tat? Saya melihat kitab. Yang bisa kitabun, itu kan saya melihat kitab. Kitab. Iya betul sekali. Ro'a itu kitaban. Ya, hati-hati. Kalau kitabun itu enggak ada alifnya di belakang. Kalau kitaban jadi ada alifnya. Ba. Kemudian diikuti alif lalu fathah tanwin. Ro'a itu kitaban. Kalau saya melihat sapi betina. Ayo, siapa mau menjawab? Saya melihat sapi betina. Pak Pomo tadi udah saya kasih kuis ya. Pak Habib tadi sudah. Pak, siapa ini? Pak Reza mau coba? Saya sudah melihat sapi betina. Pak Sartono, silakan. Itu bakorotan. Iya, ro'a itu bakorotan. Nggak usah ragu-ragu ya. Perhatikan bahwa efektif sekali bahasa Arab itu. Ro'a itu bakorotan. Itu coba kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya sudah melihat seekor sapi betina yang tidak jelas. Nah, panjang sekali. Iya kan? Ya. Ro'a itu bakorotan badal ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya I saw tapi itu apa? Cow ya. Cow tapi betina. Nah, cow female cow gitu ya. Female cow gitu. Panjang ya. Atau I have seen. Ya, tapi female cow itu tidak jelas ya. Sebetulnya di bakorotan berarti seekor sapi betina. Tapi tidak jelas sapi betina yang mana. Pokoknya saya sudah melihat. Ro'a itu bakorotan. Saya sudah melihat sapi betina. Nah, pelajarannya apa? Maf'ul bih itu jadi mansub ya. Kemudian marartu birojulin. Nah, kalau nggak ada binya, marartu itu saya berpapasan. Saya berpapasan. Marartu rojulan. Saya berpapasan seorang laki-laki. Tapi jadi kalimatnya pas ya. Maka ditambah dengan bi. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki. Marortu birojulin. Nah, kenapa dia jer? Karena ada apa ini? Huruf di sini. Ya.
Karena ada betul, karena ada bi ya. Karena bi ada huruf maka dia menjadi majrur, jadi jer, menjadi in ya. Marortu birojuli. Sekarang kalau saya berpapasan dengan mobil, ayo, siapa mau coba? Silakan, siapa mau coba? Saya berpapasan dengan mobil, dengan sebuah mobil. Silakan. Iya betul sekali ya. Marortu bi sayarotin ya. Saya berpapasan dengan sebuah mobil. Nanti Anda bisa mengembangkannya ya. Kalau tadi muslimun ya. Kemudian bi muslimin. Nah kalau dua bi muslimaini ya, maini. Kalau rofa menjadi bimuslimani ya. Ja'a muslimani ya. Muslimani. Tapi kalau ada bi menjadi bimuslimaini. Nah, kita terapkan yang tadi dua tadi ya, apa namanya? Musanna kita terapkan di mu'rab di sini. Wah, bisa ya, bagus ya. Jadi ada dua yaitu rofa dan nasab itu bentuknya sama. Yaitu muslimatani misalkan ya, muslimani ya. Kemudian kalau majrur muslimataini atau muslimaini. Muslimatani itu adalah dua muslim wanita. Kalau muslimaini dua muslim laki-laki, dua orang Islam laki-laki yang bentuknya adalah majrur atau jar. Kemudian berdasarkan perubahan akhir harokat ada yang bentuknya mabni atau tidak berubah. So wherever ya, dia ada di mana saja, doesn't change, tidak berubah. It doesn't change ya. It doesn't change. No change, tidak ada perubahan. Contohnya adalah hadza. Hadza di sini sebagai ya fa'il, pelaku dari ja'a ini. Ja'a ini adalah fi'il madi untuk orang ketiga tunggal ya. Hadza tetap aja dia jadi fa'il ya hadza. Ra'aitu hadza ini jadi maf'ul bih ya hadza. Marartu bi hadza dia menjadi majrur juga. Hadza sama. Inilah mabni, yang namanya mabni ya. Doesn't care ya, ada dimanapun dia akan tetap sama ya. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran di sini yaitu memiliki sifat yang baik ya. Dimanapun kita berada ya, dimanapun kita berada sebagai fa'il, sebagai maf'ul, sebagai majrur itu ya tetap baik ya, tetap baik ya dimanapun kita berada. Yang terakhir berdasarkan kejelasan ini yang paling mudah yaitu nakirah. Oh, sudah waktunya habis ya. Nakirah itu adalah kata benda abstrak, ulang T ya, abstrak, goib, tidak jelas. Contohnya adalah ja'a rojulun. Rojulun yang mana? Belum jelas. Siapa dia? Siapa dia? Who is he? We don't know yet. Kita belum tahu. Ya, we don't know yet. Pokoknya rojulun, datang seorang laki-laki. Nah, telah datang seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki yang mana kita nggak tahu. Ya. Belum jelas siapa dia. Apakah Ustadz Tadmin, apakah Ustadz Supri, Ustadz Yono, atau Ustadz Winato? Tidak tahu. Nah kalau sudah ma'rifah itu berarti sudah jelas. Kalau kita sudah menggunakan nama berarti sudah jelas. Ya. Atau menggunakan bentuk ma'rifah. Yaitu dengan ditambah alif lam. Rojulun menjadi ar-rojulu. Ja'ar-rojulu. Ya. Telah datang seorang laki-laki. Atau telah datang laki-laki tersebut. Nah, ini kita sudah mengetahui siapa yang dibahas. Baik Bapak, saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sampai juga di penghujung acara kita. Jangan lupa ini ada PR untuk dikerjakan ya. Dikerjakan ya. Silakan dikasih sakal ya. Ini bukan ba ya. Iya ya. Ya, ini waktu Ahad pagi kemarin keluar lagi ya. Ahad pagi kemarin keluar lagi yang disampaikan oleh Al Ustadz Nur Khalid Saif. Yaitu ya
ibna Adam ya. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab ya. Wahai anak Adam, aku yakni Allah khalaqtuka, tu di sini adalah kembali kepada yang menyampaikan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtuka, aku telah menciptakan Anda lil ibadati untuk beribadah. Fala tal'ab, maka janganlah kalian gojek wae, jangan bermain-main. Dan terusnya ya, wa qasamtu, dan terusnya aku sudah membagi laka bagi kalian rizqoka. Rizqoka di sini adalah maf'ul ya. Rizqoka. Fala apa ini? Tattabi' ya. Tat'ab. Apa kemarin? Ya ditengok lagi ya. Baik, saya kira ini dulu review kita pada pelajaran pekan yang lalu. Mudah-mudahan dikaruniai kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kegiatan kita Allah berkenan untuk menerimanya ya. Sehingga Allah berkenan untuk mencatatnya sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebaikan kita. Ingat, program hidup kita, misi kita adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika Yaumul Mizan, hari penimbangan, ingat pesan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa, fa amma man, maka barang siapa thaqulat, berat, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, fahuwa, maka dia fi, berada dalam 'aisyatir radiyah, kehidupan yang memuaskan. Sampai kita termasuk yang kedua, naudzubillah min dzalik, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, dia berada atau fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah api. Mudah-mudahan Allah meliputi kita dengan rahmat dan ridhonya sepanjang hidup kita. Kita maafkan kesalahan kita. Ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Mari kita tutup saudara sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Selasa depan kita bisa bertemu lagi dengan Ustadz Arif. Kemudian silakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik dari bagian pelajaran ketiga